warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum mulai, kelompok kami mau pantun dulu, boleh nggak nih? Langsung dibilang cakep ya? Gosok gigi, diliatin jin. Kembali lagi dengan kelompok rajin. Baik, selanjutnya kita sebelum mulai ke materi, yang terhormat Bapak Dharma Wijaya SPD MM selaku dosen pada mata kuliah metode penelitian bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, saya Jadi Putra, perwakilan dari kelompok 6 selaku MC ingin memaparkan dan mempresentasikan hasil penelitian kami kelompok 6. Sebelum itu, perkenalkan, saya Aida Dewa Putra. Di sini di samping saya sudah banyak teman-teman saya. Ada Nahor Runivan, Fikri Arifin, Henry Setiawan Saputra, dan terakhir ada Bilal Akbar. Tanpa panjang kata lagi, langsung saja kita ke presentasinya. Untuk presentasi kelompok 6, kita mengangkat judul dengan laporan penelitian yaitu analisis pengaruh brand image dan kepercayaan terhadap loyalitas e-wallet, terhadap loyalitas pelanggan e-wallet. Untuk slide 1 pendahuluan dibacakan oleh teman saya yaitu Nahorul Rifan. Saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang dan perumusan masalah. Yang pertama yaitu latar belakang. Transformasi digital yang masif setelah berubah pola transaksi konvensional masyarakat Indonesia ke arah non tunai. Kemudahan, efisiensi, dan kecepatan transaksi yang ditawarkan oleh teknologi finansial menjadikan e-wallet sebagai kebutuhan esensial generasi muda. Mempertahankan loyalitas pelanggan dinilai jauh lebih efisien dibanding akuisisi pengguna baru. Sektor fintech menempatkan faktor psikologis berupa kepercayaan atau trust dan faktor internal citra merek atau brand image sebagai pilar utama retensi pengguna. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah. Kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah brand image berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah brand image berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan e-wallet pada mahasiswa UNJ. Yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan e-wallet pada mahasiswa UNJ. Yang terakhir, apakah brand image dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada mahasiswa UNJ? Nah, untuk menjawab perumusan masalah tadi, penelitian ini menggunakan 3 variabel utama beserta dimensi dan indikatornya sebagai alat ukur. Variabel pertama adalah brand image atau X1. Dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur citra merek ini meliputi citra fungsional, citra efektif, dan citra reputasi. Variabel kedua adalah kepercayaan atau X2, diukur melalui dimensi kemampuan, niat baik, serta integritas dan dari penyediaan layanan. Dan yang ketiga, variabel terikat Y adalah loyalitas pelanggan. Indikator keloyalan mahasiswa dinilai dari perilaku mereka dalam melakukan pembelian ulang, membeli antar lini produk dan jasa, serta bagaimana mereka menunjukkan kekebalan terhadap ketertarikan pesaing. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir yang akan dipresentasikan oleh teman saya Fikri Arifin.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Nah, saya seperti yang dapat dilihat pada diagram konseptual di layar, dalam penelitian ini itu ada dua variabel. Yang pertama itu variabel bebas atau dependent X, yaitu variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Di sini kita membagikan dua variabel independen, yaitu predicate X1 dan kepercayaan X2. Variabel terkait atau dependent Y, yaitu variabel yang kondisinya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terkait yang kami teliti adalah loyalitas pelanggan Y. Dari kerangka berpikir tersebut, sini kelompok kami itu merumuskan tiga hipotesis penelitian sebagai dugaan awal yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis pertama itu A1, diduga branding match X1 tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan atau Y ewalet pada mahasiswa kampus UNJ. Yang kedua itu ada A2, diduga bahwa kepercayaan X2 tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan atau Y ewalet pada mahasiswa UNJ. Yang ketiga itu hipotesis H3, dan yang terakhir diduga bahwa branding match X1 dan kepercayaan X2 tidak mempengaruhi positif dan signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan Y ewalet pada mahasiswa UNJ. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Henry Setiawan. Oke, di sini ada 5 desain, metodologi, dan sampel. Yaitu ada 1 pendekatan dan desain dengan menggunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, kasual, sebab dan akibat. Populasi dan target mahasiswa aktif UNJ, pengguna aktif ewalet dengan 50 mahasiswa. Sampel dan sampling menggunakan 35 responden dengan metode sampling jenuh dengan kriteria khusus. Terus selanjutnya skala pengukur skala Likert 5 poin, yaitu STS dengan poin 1 hingga SS, yaitu sangat setuju dengan poin 5 via kuesioner digital. Yang kelima ada metode analisis data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, uji klasik, analisis regresi linier berganda pada SPSS versi 27. Di sini merupakan hasil dari uji validitas pada Brandimax X1. Hasil data validitas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel X1 memiliki R hitung lebih besar dari 0,334 yang dihasilkan dengan rumus D sama dengan N kurang 2, sehingga data pada seluruh butir pada variabel X1 adalah valid. Instrumen kuesioner ini dapat digunakan sebagai penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bilal Akbar. Oke, di sini selanjutnya adalah variabel X2 atau kepercayaan
Nah, di sini adalah hasil dari olah data kami untuk variabel X2 kami. Di sini menggunakan R tabel yaitu 0,334 dengan semua keterangan dari data kami yaitu adalah valid dengan interpretasi hampir semua yaitu sangat tinggi. Nah, dari hasil uji validitas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel X2 atau kepercayaan memiliki R hitung 0,33 di atas lebih besar dari 0,334 sehingga data pada seluruh butir pada variabel X2 adalah valid. Instrumen kuesioner ini dapat digunakan untuk penelitian. Nah, pada loyalitas pelanggan atau variabel Y juga sama. Berikut ini adalah hasil dari olah data kuesioner kami. Sudah tertera di sini yaitu keterangan semuanya valid dengan interpretasi hampir semuanya itu sangat tinggi. Nah, pada tabel ini juga menunjukkan bahwa variabel yang kita memiliki R hitung lebih besar daripada 0,334 sehingga data pada seluruh butiran variabel Y adalah valid dan instrumen kuesioner ini dapat digunakan untuk penelitian. Nah, selanjutnya di sini untuk uji reliabilitas disampaikan oleh teman saya yaitu Waidan Berputra. Baik, terima kasih Bilal Akbar. Selanjutnya di sini ada uji terakhir pada metode penelitian bisnis. Di sini ada uji reliabilitas. Yang teman-teman lihat di sini sudah ada hasil tabel pada uji reliabilitas untuk penelitian kelompok kami. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama ada Bradley Match dengan nilai Cron dan alfanya 0,972. Karena uji reliabilitas kriterianya itu harus lebih dari 0,60, maka data tersebut termasuk reliable. Seperti teman-teman lihat dengan semua variabel kami, nilai Cron dan alfanya itu lebih dari 0,60. Maka untuk status penelitian kami pada uji reliabilitas dinyatakan reliable. Untuk interpretasinya juga pada 3 variabel ini sangat tinggi semua. Jadi untuk kesimpulannya, uji reliabilitas variabel kualitas produk atau X1 menghasilkan nilai Cron Barnes alpha sebesar 0,972 pada Bradley Match menghasilkan sebesar 0,966. Untuk yang terakhir loyalitas pelanggan menghasilkan 0,957. Maka dinyatakan bahwa semua instrumen tersebut reliable karena memiliki nilai lebih dari 0,60. Ya Allah. Oke. Selanjutnya kami akan mempraktek uji Selanjutnya kami akan mempraktek uji SPSS 27. Oke, selanjutnya di sini kami akan melakukan uji dari variabel kami. Di sini sudah terdapat dari bagian dan tabulasinya. Di sini sudah tercatat untuk variabel X1 dengan data X1 yaitu adalah Bradley Match, data X2 yaitu adalah kepercayaan, dan data untuk variabel Y kami yaitu adalah loyalitas pelanggan. Oke, kita akan menunggu pembukaan aplikasi selanjutnya. Nah, setelah kita mempunyai data tabulasi dari hasil kuesioner kita, selanjutnya kita akan melakukan copy paste dari data yang sudah kita buat di sini dari X1, X2 maupun variabel Y-nya.
Nah di sini sudah terkompil untuk data variabel X1 kita. Terdapat 10 soal kuesioner untuk variabel Gradient Maps kita pada penelitian kali ini. Nah terus selanjutnya adalah kita mengganti dari nama di variable new di aplikasi SPSS versi 27. Di sini kita menggunakannya. Nah untuk yang pertama kita ganti sesuai variabelnya, yaitu karena di sini menggunakan data variabel X1, maka untuk nama yang nomor satunya itu menggunakan X1.1. Mengapa sih X1.1? Karena dari data X1.1 itu menunjukkan bahwa itu adalah soal nomor satu di variabel X, seperti itu. Nah selanjutnya juga sama sampai 10. Nah ini 11, yaitu untuk penomoran di nomor 11 itu adalah total dari semua data kuesioner di variabel X1 kita. Nah, jika kita sudah mengganti semua, di sini kita sengaja tidak mengganti semua karena memakan banyak waktu untuk mengganti ini semua. Kita langsung masuk saja ke cara mengerjakannya. Di sini yang pertama kita balik dulu ke menu data view. Nah, di sini kita akan klik ke menu analyze. Lalu ketika sudah menu analyze, kita pilih menu correlation dan pilih menu bivalent. Nah, kemudian kita akan mengcopy dari X1 sampai X10 dan juga total dari variabel X1 kita. Nah, di sini kita akan menghilangkan dulu data dari setiap isi kuesioner dari variabel X1 kita. Lalu setelah kita memasukkan semua data soal dari kuesioner kita, di sini kita akan lanjut pada bagian correlation coefficient. Pastikan untuk opsi persen sudah dicetak. Nah, yang selanjutnya kita akan pada bagian text offset pilih total. Nah, di sini kita akan tinggal klik OK. Nah, ini adalah contoh hasil dari perhitungan untuk variabel X1 kita berinvest. Nah, untuk menguji data reliabilitas pada penelitian kali ini, kita balik lagi ke menu data view di aplikasi SPSS versi 27. Lalu kita kembali mengklik menu analyze. Lalu kita klik ke reliability analyze. Nah, lalu kita pergi ke menu regression. Di situ kita akan mengambil Oke, selanjutnya di sini kita akan kembali mengklik menu analyze di sini, dan kita akan memilih menu scale dan reliability analysis. Kemudian kita blok dan tekan semua. Kemudian kita blok dan masuk seluruh data dari hasil kuesioner kita pada variabel X1.
Besok kita akan pilih oke. Nah di sini sudah terlihat untuk hasil perhitungan variabel X1 kita untuk reliability-nya di sini. Dia tuh udah kelihatan tuh 0,972 untuk nilai ground batch alpha kita. Nah, jadi untuk perhitungan spesies kita dari uji validitas hingga uji reliabilitas adalah seperti berikut ini adalah hasil dari versi kelompok 6 pada hari ini dan juga cara mengerjakan validitas hingga reliabilitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada atau di belakang kami di depan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.